sebelum dimulai kita berbincang ringan dulu ya. Baik Ibu. Tadi di sini kesini dengan siapa? Tadi saya kesini sendiri Bu kebetulan. Sendiri. Pakai motor atau pakai mobil atau pakai transportasi umum? Tadi saya pakai motor Bu kesini. Pakai motor. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya. Iya Ibu. Nah, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sakti Rahmanandika. Di sini saya sebagai fasilitator atau konselor untuk membantu untuk menyelesaikan masalah atau menemukan cara atau solusi dalam permasalahan yang Mbak alami. Sebelumnya, karena saya sudah perkenalan, boleh sekarang Mbaknya yang perkenalan. Baik Ibu, nama saya Fatul Musliho. Saya mau ini sih Bu, kayak cerita sedikit Bu, karena saya udah enggak kayak ngerasa udah enggak tahan aja sama kalau dipendam sendiri Bu. Jadi di sini Mbak Halfa mau cerita ya. Baik, sebelum kita mulai, Mbak Halfa mau mulai cerita. Di sini saya akan menyampaikan bahwa sesi ini itu akan bersifat rahasia dan aman. Jadi nanti kedepannya Mbak Halfa cerita, saya tidak akan membocorkan kepada orang lain seperti itu. Gitu. Jadi Mbak Halfa nanti bebas berbicara tanpa takut dihakimi gitu. Oke, boleh saya bertanya? Boleh Ibu. Gimana nih perasaan kamu saat hari ini ketika duduk di sini bersama saya? Apakah sudah merasa nyaman? Saya merasa nyaman dan saya juga sedikit lega, cuma kayak mungkin ada sedikit kayak perasaan-perasaan yang nggak enak gitu Bu. Oh, Mbak Alfa jadi merasa nggak enak. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak Alfa merasa tidak enak? Jadi saya seperti nggak tahu makna hidup saya itu seperti apa Ibu, karena pas saya melakukan sesuatu hal itu ya udah aja gitu, nggak ada rasa bahagianya, enggak rasa bangganya, enggak gitu, jadi ya flat aja. Oh, merasa hidupnya flat ya? Iya. Memang biasanya kegiatan sehari-harinya Mbak Alfa apa? Kalau itu saya tetap kayak kuliah, terus kayak ketemu teman, tapi tetap aja kayak saya nggak, pas ketemu itu nggak ada makna sama sekali gitu. Merasa bosan Ibu. Bingung ya, gimana? Oh iya, kalau itu wajar sih Mbak. Mungkin dalam usia Mbak yang sekarang sebagai mahasiswa itu ya pernah mengalami yang namanya kebingungan. Saya sebenarnya mau apa di sini, seperti itu. Baik, jadi kamu merasa bingung, terus memendam banyak hal. Boleh diceritakan secara lebih spesifik apa yang paling mengganggu pikiran dan perasaan kamu akhir-akhir ini? Kalau itu saya merasa hidup saya kosong Bu, tidak ada ya tadi yang sudah saya sebutkan, kayak flat aja gitu Bu. Jadi saya juga masih nggak tahu sih saya sebenarnya ini kenapa seperti itu Ibu. Jadi kamu merasa kosong ya, dan hidup itu berjalan seperti apa ya, kayak otomatis aja gitu. Kamu melakukan kuliah ya kuliah begitu. Kemudian kalau kehampaan itu terjadi, atau kalau kamu bisa menggambarkan dengan kata atau dengan perumpamaan, seperti apa kiranya rasanya? Kalau itu saya tuh seperti berjalan di lorong yang tidak ada ujungnya Ibu, tapi itu tidak gelap, tidak gelap, tapi juga tidak ada cahaya gitu Ibu. Baik, itu gambaran yang sangat kuat ya Mbak Halfa. Jadi bukan keputusan total, tapi juga tidak ada arah yang jelas gitu. Tapi bagaimana kondisi ini mempengaruhi aktivitasmu sehari-hari? Sebenarnya saya tetap kuliah, juga mengerjakan tugas, juga bertemu teman juga tadi Ibu. Tapi itu semuanya ya terasa hambar, tidak ada rasa
puas atau bangga buat diri saya sendiri gitu Bu. Bagus, itu sudah bagus. Secara fungsi kamu itu sudah bertahan dan tetap masih berjalan. Tetapi secara batin kamu itu merasa hampa. Kayak apa yang paling kamu khawatirkan dari kondisi ini? Saya merasa takut Bu. Saya merasa takut bahwa hidup saya ini tidak berguna dan tidak bermakna apapun gitu, sehingga saya berpikir bahwasanya saya tidak ada pun saya nggak apa-apa gitu loh, seperti itu Bu. Ketakutan bahwa hidupmu tidak berarti itu terdengar sangat menyakitkan Mbak Halfa. Terima kasih sudah mau mengungkapkannya kepada saya. Saat pikiran bahwa hidup saya itu tidak berharga, tidak berarti, itu muncul, apa yang biasanya terjadi pada perasaan dan tubuh Mbak Halfa sendiri? Yang pertama Ibu, sulit tidur. Itu saya sering banget sulit tidur. Terus habis itu saya merasa diri saya itu sesak tiba-tiba. Terus gemeteran, overthinking, dan kayak sering menyalahkan diri saya sendiri lah Ibu. Berada dada, pikiran penuh dan menyalahkan diri sendiri. Apakah pikiran itu pernah membuatmu ingin menyerah atau menjauh dari kehidupan? Saya tidak sampai ingin menyakiti diri, cuma tuh kayak, tapi saya tuh sering berpikir kalau saya tidak ada pun mungkin tidak ada yang tidak ada bedanya gitu, karena saya merasa bahwasanya saya tidak bermakna. Pikiran itu sangat serius ya Mbak Halfa, dan saya senang kamu mau mengatakannya dengan jujur kepada saya. Kita akan menjaga agar pikiran-pikiran itu bisa dipahami, bukan untuk dipendam sendiri. Begitu. Baik, sekarang saya ingin mengajak Mbak Halfa untuk melihat sisi lain dari Mbak Halfa itu sendiri. Jadi, menurut Mbak Halfa, apa makna Tuhan dalam hidup Mbak Halfa? Sebenarnya Tuhan itu tempat saya merasa aman, terus saya juga merasa hidup saya ada yang mengatur seperti itu. Dan sekarang? Dan sekarang saya merasa saya jauh, terus saya merasa tidak pantas untuk mendekat karena banyak lalainya gitu. Merasa tidak pantas, seolah harus sempurna dulu baru boleh kembali. Dari mana menurut Mbak Halfa itu keyakinan itu muncul? Mungkin dari saya sendiri, dan saya pun merasa bersalah kalau saya itu jauh dari Tuhan. Padahal kayak dulu saya tuh dipondokin gitu kan untuk jadi orang yang soleha dan pokoknya bisa terus ibadah yang baik dan benar gitu. Tapi semenjak saat ini saya merasa bahwasanya saya jauh dari Tuhan, seperti itu. Kalau kamu membayangkan bahwa Tuhan atau Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, menurutmu apakah Dia, Allah, Tuhan itu lebih dikenal sebagai yang menjauh atau yang menerima hambanya yang kembali? Seharusnya yang menerima ya saya Ibu. Menarik ya, antara apa yang kita yakini dan apa yang kita rasakan seringkali itu tidak sejalan, dan konseling ini adalah ruang untuk menjembataninya. Jadi dalam logoterapi, kehampaan hidup itu sering muncul ketika seseorang kehilangan makna, bukan kehilangan kemampuan Mbak Halfa. Jadi sekarang saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Mbak Halfa merasa hidup itu bermakna? Saat saya bisa kayak membantu orang lain, terus
dulu saya juga aktif di kegiatan organisasi seperti itu Bu. Kiranya apa yang kamu rasakan pada saat kamu membantu orang lain ataupun tadi kamu ikut bakti sosial seperti itu? Apa yang kamu rasakan? Capek sih Bu, tapi itu ada rasa bahagia sendiri. Terus saya tuh merasa hidup saya tuh ada gunanya gitu bagi orang lain. Baik, berarti nilai kebermanfaatan dan pengabdian itu sangat penting ya Mbak Hafa bagi kamu. Nilai itu masih ada, hanya saja tertutupi oleh rasa lelah dan rasa bersalah itu sendiri. Jika hidupmu adalah amanah, menurutmu amanah itu ingin kamu gunakan untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan taat pada Tuhan. Masya Allah, makna itu sangat luar biasa dan sangat luhur Mbak Hafa. Dan kabar baiknya, makna hidup itu tidak menunggu kita sempurna. Ia tumbuh dari suatu proses yang kita jalani. Oleh karena itu, mari kita turunkan makna itu ke langkah yang lebih nyata. Jadi bukan ke langkah atau tujuan yang lebih besar terlebih dahulu, tapi bisa dengan tujuan yang lebih kecil dulu gitu. Baru tujuan yang lebih besar, jadi lebih ke yang realistisnya dulu gitu. Jadi kiranya apa satu perubahan kecil yang bisa Mbak Hafa lakukan untuk seminggu ke depan? Kalau itu saya pengen mulai dari sholat tepat waktu Ibu. Saya pengen meskipun belum khusyuk, tapi saya pengen selama seminggu ke depan saya pengen sholat khusyuk. Masya Allah, itu pengambilan keputusan yang sangat luar biasa Mbak Hafa. Kalau boleh tahu selain itu apa lagi? Saya ingin kembali membantu kakak saya di rumah, terus tanpa merasa terpaksa gitu. Oke, berarti Mbak Hafa di rumah punya kakak ya dan ingin membantunya. Itu sudah bagus sekali. Dua langkah itu saling menyentuh hubungan dengan Tuhan dan manusia. Artinya bisa seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas begitu. Bagaimana perasaan Mbak Hafa saat membayangkan untuk planning ke depannya seminggu ke depan? Saya merasa lebih ringan, terus seperti punya pegangan gitu Ibu. Itu sudah sangat bagus Mbak Hafa. Begini, ingatlah dalam spiritualitas Islam itu Allah menilai usaha atau proses, bukan hasil yang instan. Jadi kita itu semua butuh proses untuk menghadapi semuanya, menghadapi masalah, tuntutan dan lain-lain begitu. Jika suatu hari nanti Mbak Hafa kembali merasa hampa, apa pesan yang ingin Mbak Hafa sampaikan pada Mbak Hafa sendiri? Saya pengen menyampaikan bahwa kayak perasaan hampa tuh bukan tanda saya gagal gitu, tapi tanda saya sedang mencari makna dalam sebuah kehidupan gitu. Iya Mbak Hafa, itu kalimat yang sangat dewasa dan reflektif ya Mbak Hafa. Alhamdulillah hari ini kamu sudah melakukan kerjasama batin yang sangat besar. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya dengan refleksi aktivitas bermakna dan jurnal spiritual. Sebelum kita akhiri, apa satu kalimat afirmasi yang Mbak Hafa ingin sampaikan untuk dibawa pulang hari ini? Hidup saya tetap bermakna selama saya mau berusaha dan kembali kepada Tuhan. Masya Allah, itu sangat indah sekali kata-katanya Mbak Hafa. Terima kasih atas kejujuran dan keberanian Mbak Hafa. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Semoga langkah kecil
ilmu itu membawa ketenangan atau kedamaian yang besar. Baik, terima kasih Bu. Saya juga merasa lebih tenang sekarang dan ada sedikit cahaya harapan. Bahwasanya saya pasti bisa kok gitu. Hanya saja memang saya sedang tersesat saja. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Mbak Halfa. Kita lanjut di sesi berikutnya ya. Ya, siap Ibu. Terima kasih.